Ini kematiannya bagaimana? Wajar atau enggak? Ngambil ke tangan mereka, dokter bilang sebentar bilang, wah ini mungkin jantung. Tapi yang jadi persoalan, kenapa dia mengeluarkan busa? Kasus Febri ini tadi, ini perang antar geng nih, gitu loh. Geng coklat sama coklat muda. Yang penting sih, kalau buat polisi, yang penting jampisnya sudah diamputasi. Kasus ini memang ujung-ujungnya juga nggak akan mengungkap banyak hal. Asisten rumah tangga Febri Adriansah yang ditemukan meninggal dunia. Kalau menurut informasi yang Bapak kumpulkan gitu, ini kematiannya bagaimana? Wajar atau enggak? Sutrimo itu sekitar 4 tahun lalu dia bekerja di tempatnya Pak Febri sebagai asisten rumah tangga karena bersih-bersih rumah kebun ya. Nah, tapi pada saat itu dia mengalami satu kondisi sakit yaitu diabetes akut karena sampai luka-luka di badan itu nggak bisa sembuh gitu. Akhirnya Sutrimo ini minta pulang kampung dan berobat di kampung. Pulanglah dia ke Banyumas kan sambil berobat. Nah, setelah setahun kemudian nih, setahun yang lalu lah, dia menghubungi Pak Febri, minta cari kerjaan Pak, saya nggak ada kerjaan, kalau mau bisa kembali bantu-bantu Pak Febri, saya ke sini. Disuruh kembali lah sama Pak Febri sekitar hampir 1 tahun yang lalu nih. Juga kembali bekerja sebagai ART, cuma tidak di rumah Pak Febri, sekarang di jalan ini, jalan Lobak, yang dibilang klinik itu, memang rumah kosong itu. Dia kerjanya ya jaga rumah itu, bersih-bersih jaga rumah itu, rumah kosong ya, bekas klinik. Nah, seiring berjalannya waktu, dia ternyata di Jakarta tidak pernah berobat, tidak pernah menjaga sakitnya itu. Jadi muncul lagi sakit itu semakin parah. Dan menurut pengakuan beberapa, saya bicara dengan 2 orang ART-nya Pak Febri, memang dia terakhir-terakhir seringkali lemes, gitu loh. Karena sakit yang dideritanya ini. Nah, terakhir kemarin dia sempat menghubungi ART Pak Febri dan kemudian di situ juga ada tentara waktu itu yang jaga rumah Pak Febri. Datanglah dia ke Jalan Lobak ini, ternyata sudah terkapar. Kalau menurut keterangan mereka sih mungkin sudah meninggal di situ karena dia nunggu ambulan juga lama datangnya. Udah lama datang, kemudian dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah. Nah, menurut keterangan mereka, dokter bilang sebentar bilang, wah ini mungkin jantung. Tapi yang jadi persoalan, kenapa dia mengeluarkan busa gitu loh. Nah, itu dia. Nah ini juga kalau saya tanya sama mereka-mereka yang menangani pertama kali, mereka juga bingung. Apakah dia salah minum obat atau apa? Itu belum. Mungkin kita perlu lihat nanti hasil otopsi dokter ya dari rumah sakit. Tapi kalau kita melihat pola hubungan antara Sutrimo dengan Febri, saya pikir sangat jauh sekali dia mengetahui atau dia menyimpan informasi tertentu ya tentang kasus yang sekarang sedang menimpa Pak Febri. Saya pikir itu jauh sekali. Jauh. Artinya gini, ya ini mungkin karena kebetulan aja. Saya juga bukan, artinya gini, dalam konteks ini ya, dalam konteks kasus Pak Febri, saya mungkin keras banget saya kritik Pak Febri. Tapi untuk kasus ini, saya melihat, jadi gini, analisa saya gitu, bahwa saya kaitkan dari satu keterangan-keterangan lain dalam waktu beberapa hari ini. Saya melihat, ini enggak ada. Enggak ada kaitan sama, atau mungkin ini juga bukan satu tindakan pembunuhan. Saya belum melihat ke arah situ. Karena juga kalau misalnya perampokan juga nggak ada yang hilang di situ. Saya sudah cek ya kan. Jadi kemungkinan besar ini penyebab kematiannya karena sakit ya? Iya. Tidak ada hal yang mencurigakan lain. Nah, bahkan dokter dari Muhammadiyah bilang bahwa Pak kalau udah kena diabetes itu merembet kemana-mana Pak. Iya. Gitu loh. Cuman yang memang jadi pertanyaan banyak orang memang keluar busa ya di itu dia, mulut dan hidung itu. Kalau nggak salah ditemukannya di depan klinik ya? Iya, memang dia nunggu tuh. Dia nunggu karena gini, bukan di depan klinik, ya itulah tempat yang dia jaga gitu loh. Klinik yang udah kosong, itulah tempat yang dia jaga. Memang dia tinggal di situ gitu loh. Memang dia nunggu mungkin karena udah nggak tahan mungkin dia jatuh situ ya. Karena memang pada saat orang-orang yang ditelepon dia datang ke situ, dia udah tergeletak, bahkan sempat dibawa kan udah ditaruh kayak semacam tandu gitu sambil nunggu ambulan nggak datang ambulannya gitu loh.
mungkin kondisi macet atau gimana kan. Oke. Jadi ngomong-ngomong pemilik kliniknya ini Pak Febri Adriansyah juga. Menurut keterangan yang saya dapat, ya kan, itu dikatakan punya Don Dito. Wah. Ya, Oke. ya. Jadi pastinya Sutrimo itu selama dia kembali ke Jakarta, dia tidak dia bekerja di rumahnya Febri enggak, yang di jalan apa sih? Febri itu jalan Lobak ya, jalan Lobak ya. Dia tinggal di situ, dia di situ tinggal, rumah kosong. Kalau memang informasinya klinik itu punyanya Don Rito, kenapa harus menjaga Nah itu dia. klinik orang ya kosong ya, yang bukan milik Saya juga Adriansyah? itu memang agak ada kejanggalan. Atau mungkin ketika dia minta pekerjaan dari Febri, mungkin diarahkan ke sana kali. Saya juga nggak begitu tahu. Tapi yang jelas posisi dia, ya kan, bekerja di situ. Gitu. Kalau ini rumahnya tempatnya Don Dito, berarti dia bekerja untuk Don Dito kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Rajasa tadi itu semacam menguatkan bahwa hubungan kedekatan seorang Febri Adriansyah dan jelas. Don Rito ya? Iya, jelas, itu jelas. Kalau itu jelas. Artinya dia punya kedekatan khusus lah. Ya. Ya, menarik sekali ya. Nah kemudian Pak Rajasa, kalau kita flashback sedikit dari kasus Febri Adriansyah ini, Bapak punya informasi bawah tanah apa nih Pak, kira-kira nih, yang belum diketahui informasinya ke publik? Ya, kalau saya melihat gini, dari mulai penggeledahan, penggerebekan kafenya Pak Febri, ya kan, saya lebih melihat bahwa ini bukan dalam rangka kasus pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh polisi. Kenapa saya katakan begitu? Karena tiba-tiba polisi mengalihkan, ya kan, kasus ini ke kejaksaan. Kalau memang ini mau mengungkap kasus korupsi, tentunya kan prestasi buat polisi. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba diserahkan ke kejaksaan. Makanya saya melihat bahwa kasus Febri ini tadi ini perang antar geng nih, gitu loh. Geng coklat sama coklat muda, ya kan? Artinya gini, mereka saling coba mendahului ya. Karena apa? Karena kemarin pada saat Febri masih Jampisus, itu ada 2 kasus yang kedua-duanya itu diduga ada keterlibatan pihak polisi. Apa itu Pak? Kasus penangkapan asing, itu bandar bukan bandar sih, otak dari tambang ilegal emas di Kalimantan Barat. Bahkan di situ diduga ada keterlibatan Kapolda Kalbar, dan ada dugaan juga keterlibatan anak Kapolri di situ. Nah, satu lagi kasus Samintan yang sebelumnya ditahan di KPK tapi lepas, tidak dijerat hukum, ditangkap sama kejaksaan, dibawa. Di situ ada juga keterlibatan Karyoto. Karena waktu pernyataan pada saat Samintan ditangkap, itu ada pernyataan dari penerangan Kejaksaan Agung bahwa mengatakan bahwa ini ada keterlibatan pejabat negara. Saya cek langsung, saya tanya, siapa pejabat negara? Dia bilang Karyoto. Nah, ini manuver Jampisus ini membuat pihak kepolisian gerah, ya. Maka dia ambil langkah-langkah seperti. Jadi saya lihat ini bukan dalam kasus korupsi. Yang penting sih kalau buat polisi, yang penting Jampisus sudah diamputasi. Dia tidak lagi bisa jadi jaksa agung yang nanti akan bahaya buat ini. Kemudian dia juga tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi karena kan udah dicopot. Yang penting itu. Dan jadi kasus ini memang ujung-ujungnya juga nggak akan mengungkap banyak hal.